Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa soal dari chapter 4, yaitu Income Statement and Related Information. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Herunisa Senanda dengan NIM 2022 12 11 030. Perkenalkan, nama saya Faizal Dira dengan NIM 2022 12 11 026. Dan saya Gue Paralino Madai dengan NIM 2021 12 11 006. Untuk soal pertama itu titik 10 akan dijelaskan oleh Kak Ella. Boleh Kak Ella 4.10. Baik, di sini ada soal E4.10 tentang earning per share atau laba per saham. Jadi di sini ada jurnal bagian ekuitas perusahaan Sosa SA per 31 Desember 2022. Jadi di jurnal pertama ada sell capital preference atau saham preference modal dengan 6%, saham preference nilai nominalnya $50, terus saham resminya 100.000 dan saham beredarnya 90.000. Di sisi kredit 4.500.000. Selanjutnya ada share capital ordinary atau saham biasa. Di sini parsialnya $1 yang sudah diotoritaskan dan diterbitkan 10 juta saham. Jadi di sisi kreditnya 10 juta. Selanjutnya ada share premium ordinary atau bagian premium saham ada 20.500.000 di kredit. Selanjutnya ada return earning atau pendapatan yang disimpan sebesar 134 juta di debit. Selanjutnya ada net income atau laba bersih sebesar 33 juta di debit. Terus di sisi kreditnya 167 juta. Jadi totalnya 202 juta. Jadi di sini laba bersih tahun 2022 mencerminkan total tarif pajak efisiennya sebesar 20%. Yang termasuk dalam angka laba bersih adalah kerugian sebesar 12 juta sebelum pajak. Terus sebagai akibat dari operasinya dihentikan, dividen preferensinya diumumkan dan dibayar kepada pemegang saham sebesar 270.000 pada tahun 2022. Jadi di sini instruksinya kita disuruh hitung earning per share atau laba per saham sebagaimana seharusnya muncul pada laporan laba rugi atau income statement of Sosa SA. Selanjutnya, untuk menjawab soal E4.10 tentang earning per share atau laba per saham, pertama ada computation of net income. Jadi untuk computation net income atau income for continuing operation di tahun 2010 ada net income after tax sebesar 33 juta. Selanjutnya ada net income before tax, tapi karena di soal belum diketahui, jadi untuk mencari net income before tax dari income after tax dibagi 1 dikurang 20%. Hasilnya 41.250.000 ditambah dengan back discount operational loss sebesar 12 juta. Jadi income before tax-nya 53.000. Selanjutnya ada income taxes. Untuk income taxes-nya didapat dari 20% dari before income tax, yaitu 53.250.000 10.000. Jadi total income for continuing operation-nya before income tax dikurang dengan income tax sebesar 42.600.000.
Selanjutnya ada discount operation. Discount operation ada loss for discount operating sebesar 12 juta dikurang dengan applicable income tax reduction, yaitu sebesar 9.600.000. Jadi net income-nya dari income for continue operation dikurang dengan diskon operation hasilnya 33 juta. Balance dengan yang di soal. Selanjutnya ada net income earning per share. Untuk mencari net income earning per share, net income dikurang dengan provision for preference dividends atau pembagian dividen yang tadi 270.000. Itu didapat dari 6% dari 4.500.000. Selanjutnya ada income available to capital shareholders, itu didapat dari net income dikurang dividen yang dibagi. Jadi hasilnya 32.730.000. Terus dibagi dengan capital share sebesar 10 juta. Jadi 32.730 dibagi dengan 10.000 hasilnya 3.273. Jadi earning per share-nya 3.273. Selanjutnya ada income statement precision. Di situ income statement precision earning share ada income for continue operation yang paling atas. Jadi untuk mencari income statement precision income for continue operation-nya 42.600 dari income for continue operation dikurangi dengan pembagian dividennya 270.000 dibagi dengan 10.000 atau capital share hasilnya 4,23. Selanjutnya untuk mencari income statement precision diskon operasinya total dari diskon operasinya 9.600.000 dibagi dengan 10.000 net dari share capital hasilnya 0,96. Jadi total income-nya 4,23 dikurang 0,96 hasilnya 3,27. Balance dengan earning per share-nya. Oke. Kemudian soal 4.17. Di sini ada beberapa informasi dari perusahaan Vega SA pada tahun 2022. Di sini terdapat pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 199.000. Kemudian ada penghasilan yang berlaku dari operasi yang dihasilkan sebesar 25.500. Kemudian terdapat keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi pada sekuritas-sekuritas non-perdagangan sebesar 15.000 setelah dikurangi pajak. Kemudian di situ ada beberapa data dari soal 4.17. Ada keuntungan penjualan aset tetap sebesar 95.000. Kemudian kerugian atas operasi yang dihentikan sebesar 75.000. Biaya administrasi 240.000, rent revenue 40.000, kemudian kerugian penurunan nilai tanah sebesar 60.000, dividen tunai yang diumumkan sebesar 150.000, laba ditahan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sebesar 600.000, kemudian harga pokok penjualan sebesar 850.000, kemudian biaya penjualan sebesar 300.000 dan pendapatan penjualan sebesar 1.700.000 dan terdapat ordinary share sebanyak 100.000. Pada soal ini kita disuruh membuat laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan satu laporan. Untuk yang B, kita disuruh menyiapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2022. Di sini ada statement of comprehensive income pada perusahaan Vega SA pada tahun 2022. Yang pertama itu ada sales revenue sebesar 1.700.000. 1.700.000 ini dari data yang telah disediakan di soal.
Kemudian ada COGS sebesar 850.000. Ini juga dari data soal. Maka dari itu, gross profit-nya sebesar 850.000 dari sales revenue dikurangi COGS. Kemudian ada selling and administrative expense sebesar 540.000. Ini dari 240.000 ditambah 300.000. Makanya hasilnya 310.000. Kemudian ada other income and expense. Ini terdapat rent revenue sebesar 40.000, ini dari data soal. Kemudian loss on impairment of land itu 60.000, diketahui di soal juga. Kemudian gain on sale of land asset itu 95.000, ini juga diketahui di soal. Makanya hasilnya itu 75.000. Kemudian income from operation itu 385.000. Ini dari 310.000 ditambah hasil dari other income and expense 75.000. Makanya hasilnya 385.000. Kemudian ada income tax sebesar 119.000. Ini juga ada di soal. Hasilnya itu 266.000. Itu namanya income from continue operation. Kemudian ada discontinue operation. Ini terdiri dari loss on discontinue operation sebesar 75.000. 75.000 ini juga udah diketahui di soal. Makanya net income-nya itu sebesar 191.000. Ini dari 266.000 dikurangi loss on discontinue operation-nya sebesar 75.000. Makanya net income-nya itu 191.000. Kemudian ada other comprehensive income. Ini terdiri dari unrealized holding gain on non-trading equity sekuritas net of tax sebesar 15.000. Makanya comprehensive income-nya itu 191.000 dikurangi 15.000 itu dari unrealized-nya. Hasilnya itu 176.000. Itu sudah membuat laporan laba ditahan dari perusahaan Vega SA. Return earning pada awal Januari tanggal 1 2022 itu sebesar 600.000, itu diketahui dari soal juga. Kemudian ada ditambah net income sebesar 191.000, itu dari statement of comprehensive net income. Makanya hasilnya 791.000. Kemudian ada cash dividend, itu dari soal. Cash dividend itu dikurang, hasilnya itu 150.000. Makanya return earning di akhir itu 691.000. Dari 791.000 dikurangi 150.000. Hasil return earning akhir pada perusahaan Vega SA itu 641.000. Selanjutnya ada soal E4.18. Di sini diketahui bahwa ekuitas Hasbro pada tanggal 1 Januari 2022 itu ada share capital ordinary sebesar 300.000 dan akumulasi penghasilan komprehensif lain itu terdiri dari keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan akibat non-trading sebesar 50.000 dan ada laba ditahan sebesar 20.000. Selama tahun 2022 ini, perusahaan melakukan 4 transaksi. Yang pertama itu menerbitkan 10.000 saham dengan harga 3 per sahamnya. Yang kedua, mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 9.000. Yang ketiga, ada net income pada tahun ini, yaitu 100.000. Yang keempat, kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan itu sebanyak 5.000. Di sini kita disuruh untuk menyiapkan laporan perubahan ekuitas untuk Hasbro. Langsung saja, next. Yang pertama, kita membuat tabel laba ditahan, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan juga share capital ordinary. Untuk beginning balance-nya itu kan dari tabel tadi, share capital ordinary-nya diketahui 300.000, dan akumulasi penghasilan lain itu ada 50.000 dan laba ditahannya 20.000. Jika dijumlahkan hasilnya 370.000 ditambah dengan net income dari transaksi nomor 3 sebanyak 100.000. Jadi totalnya 100.000 ditambah dengan dividen
Karena kita membayar dividen, jadinya dividennya ini dikurang sebanyak 9.000. Selanjutnya ada akumulasi penghasilan komprehensif lain itu ada keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan. Karena dari transaksi nomor 4 ini dia rugi, makanya dikurang 5.000, bukan ditambah. Selanjutnya itu ada perubahan pada share capital sebanyak 30.000. Ini dari transaksi nomor 1. 30.000 ini dapat dari 10.000 dikali 3. Jadinya hasilnya 30.000. Untuk ending balance-nya, share capitalnya ini kita tambah dari beginning balance sama transaksi yang tadi itu 300.000 ditambah 30.000, hasilnya 330.000. Dan akumulasi penghasilan komprehensif lain itu 50.000 dikurang 5.000, hasilnya 45.000. Dan untuk laba ditahan 20.000 ditambah 100.000 dikurangi 9.000, hasilnya 111.000. Jika dijumlahkan maka totalnya 486.000. Next. Baik, di sini ada soal terakhir di P4.8 tentang income statement atau laporan laba rugi. Jadi perusahaan WDNV memiliki 150.000 saham biasa yang beredar. Pada tahun 2022, perusahaan melaporkan laba sebelum pajak 1.210.000. Transaksi tambahan yang tidak termasuk dalam 1.210 adalah sebagai berikut. Jadi ada transaksi pertama pada tahun 2022, Wada NF menjual peralatan harga 2.000. Mesin tersebut awalnya berharga 80.000 dan telah mengumpulkan penyusutan sebesar 30.000. Terus ada transaksi kedua, perusahaan menghentikan operasi salah satu anak perusahaan selama tahun berjalan dengan kerugian sebesar 192.000 sebelum pajak. Asumsikan bahwa transaksi ini memenuhi kriteria operasi yang dihentikan. Jadi kerugian operasi anak perusahaan yang dihentikan adalah 90.000 sebelum pajak dan kerugian pelepasan anak perusahaan sebelum pajaknya 100.000. Terus yang transaksi ketiganya, dari audit internal menemukan bahwa amortisasi aset tak berwujud disajikan terlalu rendah. Sebenarnya 35.000 setelah pajak pada periode sebelumnya. Jumlah tersebut dibebankan pada laba ditahan. Terus ada transaksi keempat, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 125.000 karena penutupan sebagian besar properti. Jadi di sini kita disuruh analisis informasi dan buatlah laporan income statement atau laporan laba rugi tahun 2022, tapi dimulai dari laba sebelum penghasilan pajak. Jadi hitung laba per sahamnya sebagaimana seharusnya ditampilkan pada laporan laba rugi. Tapi untuk menghitungnya, tarif pajak efektivitasnya sebesar 20% untuk semua item. Selanjutnya, baik di sini ada laporan laba rugi atau income statement perusahaan WDNZ di akhir tahun 2022. Tapi income statement-nya dimulai dari sebelum pajak atau income before tax. Jadi income for continue operation-nya ada income before tax sebesar 1.210.000 yang dari soal. Terus ada income tax-nya. Income tax-nya tidak diketahui soal, tapi tadi kan diasumsikan 20%. Jadi 20% dari income before tax atau 20% dikali 1.210.000 sebesar 242.000. Jadi total income for continuing operationalnya income before tax dikurangi dengan income tax sebesar 968.000. Selanjutnya ada diskon operation. Untuk diskon operation di sini ada loss for operating of diskon subsidiary dari soal sebesar 90.000 dikurang dengan applicable income tax reduction. Jadi
applicable income tax reduction ini dari 90% dikali 20%, jadi 18.000. Jadi 90.000 dikurang 18.000, 72.000. Selanjutnya ada loss from disposal of the subsidiary sebesar 100.000 dari soal dikurangi dengan applicable income tax reduction. Seperti tadi, jadi 100.000 dikali 20%, hasilnya 80%. Jadi untuk diskon operationnya hasilnya 152.000, hasil dari 72.000 ditambah 80.000. Jadi net income-nya, income for continuing operation dikurang dengan diskon operation, jadi 968.000 dikurang dengan 152.000, hasilnya 816.000. Selanjutnya ada net income per share of common stock. Jadi untuk ini ada income for continuing operation yang paling atas dibagi dengan 150.000 dari soal. Jadi income for continuing operation di per share on common stock-nya 6,45. Selanjutnya ada diskon operation net of tax. Totalnya kan 816.000. Jadi dibagi dengan 150 dari soal, hasilnya 5,44. Jadi total net income per share of common stock-nya 1,01. Selanjutnya ada compilation of income for continuing operation before income tax. Jadi di sini ada revolution state-nya 1.121.000. Terus ada loss on sale of equipment, ini equipment yang dikurangi tadi jadi 80.000 dikurangi dengan 30.000, dikurangi lagi dengan 40.000, hasilnya negatif 10.000. Jadi dari 1.121.000 dikurang 10.000, hasilnya 1.111.000. Jadi untuk computation of income tax-nya dari compilation of income before tax-nya dikali 20%, hasilnya 222.200. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.